Sang makhluk gagah perkasa, berkepala burung, bersayap, dan bertubuh manusia. Sang makhluk yang menjadi tunggangan Dewa Narayana. Sang makhluk yang dalam kisah mitos menjadi musuh dari naga dan menciptakan kerusuhan di Kayangan. Sang makhluk yang menjadi lambang negara dan simbol dari perjuangan kebebasan, Garuda. Tahu gak sih kalau di kitab Mahabharata ada sebuah kisah Garuda yang terkenal dan jadi legenda di masyarakat? Yuk kita bahas. Mitos Garudaya. Kisah Garudaya bisa kita temuin dalam kitab Mahabharata bagian pertama, yaitu Adiparwa. Tertulis bahwa suatu ketika tersebutlah sebuah begawan yang dihormati penduduk. Namanya Kasyapa. Buat yang belum tahu begawan itu apa, jadi para begawan atau resi dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Biasanya di cerita pewayangan, mereka ini yang banyak memberi nasihat dalam setiap keputusan penting. Oke, kita balik lagi ya ke Kasyapa. Jadi beliau ini tuh diceritain punya istri yang cukup banyak. Ada Aditi, Diti, Danu, Aristi, Anayusa, Kasa, Surabi, Winata, Kadru, Ira, Parwa, Mregi, Krodawasa, dan Tamra. Buset, banyak banget, kayak kesebelasan. Nah, dari 14 istri Kasyapa ini, 2 orang tuh gak punya anak. Jadi mereka mohon belas kasih ke begawan Kasyapa supaya mereka dikasih anak. Nama 2 istri itu Kadru dan Winata. Permintaan mereka ini diokein lah ya kan sama Kasyapa. Dia pun ngasih mereka telur. Telur ini jadi tanggung jawab masing-masing istri buat dirawat sampai menetas. Kadru minta 1000 telur, sedangkan Winata minta cuma 2 telur aja. Singkat cerita, selang beberapa saat telur-telur Kadru pun menetas. Dan dari dalam telur keluarlah 1000 ekor ular atau naga. Winata gusar nih, karena telur-telur di lapak sebelah udah pada netas. Dia mulai gak sabaran, jadi dia pun netasin 1 telurnya secara paksa. Karena belum waktunya menetas, jadi lahirnya gak sempurna. Bentuknya burung tapi deformed atau cacat. Yang udah kebentuk cuma badan atas dan sayapnya. Sementara dari pinggang ke bawah tuh belum jadi. Nama burung itu Aruna. Karena dipaksa lahir sebelum waktunya, dia marah besar. Dia pun ngutuk ibunya sendiri. Supaya suatu saat Winata bakalan jadi budaknya Kadru. Habis ngutuk, Aruna pergi deh, terbang dia ke Kayangan. Di kemudian cerita, dia jadi wahananya Dewa Surya. Udah nih, suatu ketika ceritanya Winata dan Kadru dengar keberadaan seekor kuda yang lagi mengitari Gunung Mandara. Mereka pun nebak-nebak warna kuda itu. Winata bilang kalau kuda itu tuh putih semua, tapi Kadru bilang kalau kuda itu putih tapi ekornya hitam. Mereka bertaruh, yang salah nebak bakalan jadi budak. Perasaan gak enak nih. Keesokan harinya kuda itu lewat depan rumah. Ayo, apa warnanya? Sebenarnya warna kuda itu tuh putih semua. Kadru juga udah tahu kalau dia emang salah. Tapi supaya menang, dia merintahin anak-anaknya supaya mercikin bisa mereka ke ekor kuda itu supaya jadi hitam. Awalnya anak-anaknya pada gak mau ngikutin keinginan emaknya. Tapi Kadru ngancem, kalau mereka gak nurut, kalian bakal emak masukin lagi ke perut emak ya. Kayak mama pada umumnya kan, kalau misalnya lagi kelewat kesel sama anak-anaknya tuh suka bilang, tahu gitu kamu mama masukin lagi ke perut pas bayi. Enggak deh, Kadru gak ngomong gitu. Kadru ngancemnya kalau misalnya mereka gak nurut, mereka bakal dipersembahin ke upacara pengorbanan ular. Waduh, lebih sadis lagi nih mak-mak. Akhirnya mau gak mau mereka ya ngikutin keinginan ibunya dong. Sebelum si kuda lewat depan rumah, para ular pun jalanin misi mereka. Dan benar pas kuda lewat, warna ekornya hitam. Jadi Winata kalah taruhan. Dia auto jadi budaknya Kadru. Setelah itu hidup Winata berubah jadi penuh penderitaan dan tekanan. Tapi gak lama kemudian telurnya Winata yang satunya lagi tuh menetas. Dan lahirlah Garuda kita tercinta. Tapi sebelum lanjut aku jelasin dulu ya sosok Garuda di sini. Jadi Garuda ini tuh punya tubuh berwarna emas. Wajahnya putih, sayapnya merah. Paruh dan sayapnya seperti elang. Tubuhnya tubuh manusia. Meskipun bentuk tubuhnya kayak manusia, tapi size-nya bukan ukuran manusia biasa. Garuda itu besar, bahkan saking besarnya dia bisa sampai nutupin cahaya matahari yang masuk ke bumi.
Dia juga gagah dan kuat banget dalam bertarung. Intinya sosoknya luar biasa. Oke, lanjut. Garuda yang baru aja netas kecewa ketika ngelihat ibunya jadi budak Kadru. Apalagi pas dia tahu kalau ibunya dibohongin sama Kadru beserta anak-anaknya. Terjadilah konflik antara Garuda dan para ular naga ini. Di satu versi diceritain kalau mereka bertempur satu sama lain dan hasilnya imbang, sama-sama kuat. Dan karena udah berlangsung cukup lama, akhirnya para ular naga minta kepada Garuda supaya dibawain Tirta Amerta yang ada di Kahyangan. Tirta Amerta tuh sumber dari kehidupan, air kehidupan yang dimasukin ke dalam kendi. Dan diceritakan barang siapa yang minum air itu bakal mendapatkan keabadian. Ya udah jelas lah ya kan, itikat para ular ini mereka tuh pengen jadi immortal, abadi. Tirta Amerta ini ada di Kahyangan, ada di tengah api besar, dijaga oleh 2 ular berbisa dan banyak jebakan maut di sekitarnya. Ya, segitu berharganya Tirta Amerta ini buat para dewa. Sungguh tantangan berat. Tapi tenang aja Ferguson, karena Garuda ini sosok tangguh. Dia ngehimpun semua air di sungai dan dia pun mademin api itu. Lalu ngebunuh 2 ular penjaga Tirta Amerta. Dengan cengkraman kuatnya, dia berhasil bawa kabur Tirta Amerta dari Kahyangan. Dewa Indra yang tahu ada penyusup pun gak tinggal diem. Dia langsung ngehadang Garuda bersama pasukannya. Tapi Garuda yang gesit berhasil ngalahin dan bahkan ngerusak wajra Dewa Indra. Loloskan 1 dewa. Tapi Garuda pun kembali dihadang oleh dewa selanjutnya. Dan kali ini no play. Dewa Wisnu yang langsung turun tangan. Karena OP, jadi Garuda pun kesulitan. Akhirnya dia pun pasrah. Dia janji ke Dewa Wisnu kalau dia bakal balikin Tirta Amerta. Tapi hal itu bakal dia lakuin setelah dia berhasil bebasin ibunya. Selain itu dia juga janji bakal berbakti pada Dewa Wisnu. Karena ngelihat kesungguhan Garuda, sang dewa pun setuju. Pergilah Garuda, dan gak lama kemudian sampailah dia ke hadapan para ular. Garuda bilang, kalau mau minum lo pada harus bersihin diri dulu. Oke bro, cenah. Waktu para ular lagi sibuk mandi, terus merayap ke kendi Tirta Amerta, Garuda langsung gercep terbang dan melesat ngebebasin ibunya. Terus dia melesat lagi buat ambil kendi Tirta Amerta itu. Dan sesuai janjinya kepada Wisnu, dia balikin Tirta Amerta ke Kahyangan. Utuh gak ya? Utuh gak utuh sih. Soalnya ada setetes air dari kendi yang jatuh ke tanah. Pas tahu hal ini, para ular yang serakah segera berebut untuk ngerasain Tirta Amerta. Alhasil, lidah mereka pun jadi bercabang hingga kini. Itulah cerita kenapa ular punya lidah yang bercabang. Sekilas info geeks. Setelah itu, garis keturunan Garuda dan para ular di kemudian hari masih bakal terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, usai ngebebasin ibunya, Garuda pun kembali ke Kahyangan dan jadi pengikut Dewa Wisnu, bahkan menjadi wahana atau tunggangan dari sang dewa. Candi Kidal. Kisah Garudaya ini adalah sebuah kisah moral di mana seorang anak yang tidak tahan dengan perlakuan kejam pada ibunya berusaha untuk mencari keadilan. Di akhir cerita, Garuda berhasil dan ngasih pesan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan yang licik. Tapi tahu nggak gigs, sebenarnya tuh kisah Garudaya ini dipakai oleh seorang raja di masa lalu buat ngegambarin hidupnya loh. Kisah Garudaya ini jadi tema di Candi Kidal. Ada 3 relief yang ngegambarin kisah Garudaya. Yang pertama, Garuda digambarin di bawah 3 naga. Artinya dia masih berada di bawah kekuasaan para naga. Yang kedua, Garuda lagi bawa kendi Tirta Amerta. Dia udah berhasil nyusup ke Kahyangan dan bawa Tirta Amerta pergi. Yang ketiga, Garuda memanggul Winata ibunya. Artinya dia berhasil ngebebasin ibunya dari cengkraman para ular. Kenapa kisah Garudaya ini tuh ada di Candi Kidal? Nah, kita perlu pahami latar belakang Candi Kidal ini dulu. Candi Kidal ini berada di Desa Kidal, Malang, dibangun tahun 1248 Masehi, dan tujuannya adalah untuk menghormati Raja Anusapati yang meninggal. Siapakah Raja Anusapati? Pasti familiar deh. Kalau nggak familiar, fix kalian bolos terus pas pelajaran sejarah. Dia ini anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Dia yang ngebunuh Ken Arok sebelumnya juga dibunuh oleh keturunan Ken Arok dalam kisah Kutukan Keris Empu Gandring yang terkenal itu. Kapan-kapan bahas seru kali ya. Ini salah satu subjek yang aku paling suka pas belajar sejarah dulu pas masih SD.
Oke, balik lagi ke Candi Kidal. Ada teori bahwa candi ini didiriin buat Anusapati untuk menyucikan nama Kendedes. Karena ada kemungkinan Anusapati ngelihat bahwa Kendedes menderita seumur hidupnya dan gak dapat tempat utama di istana. Ya, kita tahu bahwa Ken Arok punya istri lain yang namanya Ken Umang. Jadi ya ada persamaan antara kisah Anusapati dengan kisah Garudea. Kemerdekaan Indonesia. Ada satu candi lagi yang punya relief Garuda, yaitu Candi Sukuh di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Coba perhatiin deh, relief ini mirip sama sesuatu. Seperti lambang negara kita, Garuda Pancasila. Tinggal ganti ular yang dicengkram oleh Garuda menjadi pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dan beberapa perubahan lainnya. Yang nyempurnain rancangan itu gak lain dan gak bukan adalah founding fathers kita, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid II. Bung Karno pertama kali bawa lambang itu ke khalayak umum tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Des Indies Jakarta. Pada 20 Maret didapatlah bentuk final dari Garuda Pancasila. Sebenarnya gigs, bukan kebetulan Garuda dipilih jadi lambang negara kita. Kita tahu kalau Garuda ini tuh begitu gigih ngebebasin ibunya dari perbudakan kan. Negara kita pun demikian. Kurang lebih mengalami hal yang sama. Para pahlawan kita juga begitu gigih untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Jadi bukan tanpa alasan Garuda dipilih sebagai lambang negara. Keren ya analoginya. Alright, that's all about Garudea yang bisa aku ceritakan di video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, please do correct me if I'm wrong. Ada yang mau di request, ada yang mau ditambahin, komen di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Sang makhluk gagah perkasa, salah. Ada 3 relief yang kapan-kapan bahas seru kali ya. Bung Karno pertama